kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, kita memohon kepada Allah SWT perlindungan dari azab kubur dan azab neraka, dan kita memohon kepada Allah rahmatnya dan kenikmatannya yang tidak akan sirna. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabatnya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa ketika para malaikat bertanya kepada seorang hamba mukmin tentang 3 perkara di dalam kuburnya, lalu hamba tersebut menjawabnya dengan baik, maka ketika itu terdengar seruan dari langit. Seruan dari langit terdengar, an sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hambaku benar, yakni hambaku benar dalam jawabannya, maka berikan baginya hamparan dari surga dan kenakan padanya pakaian dari surga, serta bukakan untuknya satu pintu menuju surga. Kemudian datanglah kepada hamba tersebut dari kenikmatan surga dan wewangiannya, serta dilapangkan baginya kuburnya seluas pandangan matanya. Nah, yakni ketika seorang hamba mukmin selesai menjawab pertanyaan 2 malaikat, itu Al-Munkar dan Nakir, Munkar dan Nakir, menjawabnya dengan benar, dan ini dengan taufik dan peneguhan hati dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membenarkan jawaban tersebut dan menyuruh malaikatnya untuk memberikan kepada hamba ini hamparan dari surga, hamparan dari surga, dan juga diberikan baginya pakaian dari surga, serta dibukakan baginya satu pintu dari pintu surga, yang dari pintu itu dia bisa melihat tempat tinggalnya kelak di surga. Dan dari pintu itu pula sebagian wewangian surga dan aroma atau kenikmatan surga masuk ke dalam kuburnya, serta kuburnya diluaskan sehingga seluas pandangan matanya. Kemudian datanglah kepadanya seorang laki-laki yang baik wajahnya, yang bagus wajahnya, bagus pula pakaiannya, wangi baunya. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada hamba mukmin tersebut, abshir billadhi yasurruk, abshir biridwanin minallah wa jannatin fiha na'imun muqim, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang akan menyenangkanmu. Bergembiralah engkau dengan keridhaan dari Allah dan surga-surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal. Inilah harimu yang telah dijanjikan untukmu. Jadi diserupakan seorang laki-laki yang tampan wajahnya, baik pakaiannya, dan wangi aromanya, lalu memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin tersebut, menyampaikan kabar gembira. Sehingga orang mukmin tadi berkata, semoga engkau pun juga mendapatkan kegembiraan. Siapakah engkau? Wajahmu sungguh seperti wajah seorang yang membawa kebaikan. Maka laki-laki yang tampan tadi menjawab, ana amalukas salih, aku adalah amal salehmu. Aku adalah amal salehmu. Demi Allah, yang aku ketahui dari engkau adalah engkau ini cepat dalam mentaati Allah dan lambat, yakni jauh dari mendurhakai Allah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jadi, Maha Suci Allah yang Maha Berkuasa, merupakan amal-amal saleh seorang itu diserupakan laki-laki yang tampan wajahnya, yang wangi aromanya, menyampaikan kabar gembira kepada tuannya. Sehingga seorang mukmin itu berkata atau bertanya, siapakah engkau? Masya Allah, wajahmu ini seperti wajah yang membawa kebaikan. Maka laki-laki tersebut menjawab, aku adalah amal salehmu. Jadi amal salehnya diserupakan Allah sebagai seorang laki-laki yang baik dan bagus pakaiannya. Dan yang aku ketahui, engkau ini cepat dalam mentaati Allah dan lambat dalam maksiat kepada Allah. Lambat ini jauh, menjauh dari mendurhakai Allah Ta'ala.
Kemudian setelah itu, thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Fayuqal, hadha manziluka law asayta Allah, abdalaka Allahu bihi hadha. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. Kemudian dibukakan baginya satu pintu dari surga dan satu pintu dari neraka. Jadi dibukakan satu pintu dari surga dan satu pintu dari neraka. Lalu dikatakan kepada orang mukmin ini, yakni ditunjukkan neraka tersebut, ya, ditunjukkan neraka yang terlihat pintunya tadi. Malaikat berkata kepadanya, inilah tempat tinggalmu seandainya engkau mendurhakai Allah. Dan inilah tempat tinggalmu, ini neraka, seandainya engkau durhaka, maksiat kepada Allah. Akan tetapi Allah menggantikan tempat tinggalmu di neraka itu dengan ini, yakni dengan surga, ya. Jadi hamba tersebut melihat neraka dan juga melihat surga. Maka ketika hamba tersebut melihat apa yang terdapat di dalam surga, dia berdoa, wahai Rabbku, segerakan hari kiamat. Wahai Rabbku, segerakan terjadinya hari kiamat, agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan hartaku. Lalu dikatakan kepada hamba tersebut, uskun, ini tenanglah engkau, istirahatlah. Inilah satu kenikmatan kubur yang akan dirasakan dan dilihat oleh seorang hamba mukmin. Sebaliknya, untuk seorang hamba yang kafir atau yang fajir, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ketika seorang hamba yang kafir atau fajir ini tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat itu dengan baik, maka terdengar seruan dari langit. Dia telah berdusta, ya. Dia telah berdusta. Maka berikan baginya hamparan dari neraka dan bukakan baginya satu pintu menuju neraka. Maka kemudian datang kepadanya dari panasnya, ya, dari panas dan angin panasnya neraka, masuk mengimbas dalam kuburnya. Lalu disempitkan kuburnya tersebut hingga tulang-tulang rusuknya bersilangan. Kemudian diserupakan baginya, ya, datang kepadanya seorang laki-laki yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Laki-laki itu berkata, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang menyusahkanmu. Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang akan menyedihkanmu, menyusahkanmu. Inilah hari yang telah diancamkan, harimu yang telah diancamkan terhadapmu. Ya. Kemudian laki-laki itu menjawab, laki-laki yang kafir itu menjawab, dan engkau semoga Allah memberikan kepadamu kabar buruk. Siapakah engkau? Wajahmu sungguh wajah yang membawa keburukan. Maka laki-laki yang berwajah buruk tadi, yang ditanya tadi berkata, Ana amalukal khabith. Aku adalah amal burukmu. Aku adalah kejahatan-kejahatan dan kelakuanmu yang buruk. Sungguh demi Allah, yang aku ketahui dari engkau adalah, engkau ini lambat dalam mentaati Allah. Lambat dalam mentaati Allah. Dan cepat dalam mendurhakai Allah Ta'ala. Maka semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Kemudian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang kafir ini seseorang yang buta, tuli dan bisu. Di tangannya ada satu palu dari besi. Didatangkan untuk hamba yang kafir ini seseorang yang buta, tuli dan bisu. Di tangannya ada palu yang besar, yang seandainya dia memukulkan palu itu ke gunung, niscaya gunung itu akan rata dengan tanah. Lalu palu tersebut dipukulkan kepada hamba tersebut, ya, sehingga hamba tadi hancur menjadi tanah. Kemudian dikembalikan keadaannya seperti semula, lalu dipukul kembali seperti itu, ya. Maka hamba itu berteriak dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Jadi berteriak di dalam kuburnya karena dipukul oleh palu yang besar tadi. Dan teriakan itu didengar oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kuburan tersebut, kecuali manusia dan jin. Kemudian dibukakan baginya satu pintu dari neraka, dan diberikan baginya hamparan dari neraka. Maka hamba kafir tersebut berdoa,
Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau adakan hari kiamat. Jangan engkau tegakkan hari kiamat. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa kenikmatan dan juga azab atau siksaan yang akan dirasakan oleh setiap orang yang berhak mendapatinya. Setiap orang yang berhak mendapatkan kenikmatan kubur, dia akan melihat itu semua, baik jasadnya dikubur atau tidak. Begitu pula setiap orang yang berhak mendapatkan azab kubur, dia akan merasakan dan melihat azab kubur tersebut, baik jasadnya dikubur atau jasadnya dibakar menjadi abu sehingga kemudian abunya ditaburkan di lautan yang luas. Jadi siapa saja yang berhak mendapatkan azab kubur akan merasakannya. Dan siapa yang berhak mendapatkan kenikmatan kubur, dia akan merasakannya. Ini. Adapun hikmah tentang kenapa seorang mukmin tadi ditunjukkan Allah baginya tempat tinggalnya di surga dan di neraka, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa seorang mukmin ketika telah menjawab pertanyaan kedua malaikat itu dengan benar, maka dikatakan kepadanya, "Unzur ila maq'adika minan nar, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah." Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Fayarahuma jami'an." Dikatakan kepada orang mukmin tadi, lihatlah tempat tinggalmu di neraka. Lihatlah tempat tinggalmu di neraka ini. Dan sesungguhnya Allah telah menggantikan untukmu dengan tempat tinggal di surga. Maka hamba yang mukmin itu melihat keduanya, ya, melihat tempat tinggalnya di neraka dan juga di surga. Hikmahnya apa? Hikmahnya, sebagaimana kata para ulama, adalah untuk menambah kebahagiaan dan kesukacitaannya. Karena setelah dia melihat neraka dan dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu di neraka, seandainya engkau mendurhakai Allah, dia merasa ketakutan, merasa ngeri. Tapi setelah itu, ketika ditunjukkan tempat tinggalnya di surga, maka ketakutan itu berganti menjadi keamanan, kebahagiaan. Dan itu lebih sempurna. Lebih sempurna seandainya dia hanya melihat tempat tinggalnya di surga saja dan tidak melihat tempat tinggalnya di neraka.